Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya sebagai peserta pelatihan perencanaan penganggaran angkatan kedua. Nama saya Ajat Sudrajat SP MSI. NDH saya 02 dan NIP saya 1970 0925 2001 12 1001. Saya sebagai Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Dasar hukum perencanaan dan penganggaran daerah yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lalu yang keduanya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiganya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD, serta RKPD. Yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Lalu yang kelimanya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Yang keenam, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Yang ketujuh, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-13403-SJ tentang fokus kerja Presiden tanggal 2 Desember 2019. Yang kedelapan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130-736-SJ tentang percepatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah tanggal 27 Januari 2020. Dasar hukum, sebagai dasar hukumnya yaitu Peraturan Daerah ini Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang kedudukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2017 tentang tugas pokok fungsi dan rincian tugas unit dan tata kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah atau PTD di lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, tanaman pangan, dan tanaman hortikultura, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang tanaman pangan dan hortikultura, meliputi aspek produksi tanaman pangan dan hortikultura, prasarana dan prasarana, serta penyuluhan. Fungsi yang pertama yaitu penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura. Yang keduanya, penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Yang ketiganya, penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang tanaman pangan dan hortikultura. Dan yang keempat, yaitu penyelenggaraan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang tanaman pangan dan hortikultura. Keterkaitan antara RPJMD perubahan dengan Renstra Dinas TPH tahun 2018-2023. Visi dari Jawa Barat yaitu terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Sementara misinya kita ada di misi keempat yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital
dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan. Tujuannya adalah terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi. Lalu sasarannya adalah Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan yang mandiri. Selanjutnya, indikator sasaran atau NTP nilai tukar petani untuk tahun 2019 adalah 112,36 poin, lalu untuk tahun 2020 101,41 poin, lalu untuk tahun 2021 102,25 poin, tahun 2022 103,39 poin, dan 2023 104,52 poin. Strategi yaitu mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi atau produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Arah kebijakannya yaitu revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Yang keduanya yaitu pengembangan kawasan klaster pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Renstra atau Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan itu tujuannya meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Sedangkan sasarannya adalah meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura. Cara baru penyusunan RKPD 2022 yaitu kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan pentahelik ABCGM atau akademik, business, community, government, and media. Ya. Lalu kolaborasi pendanaan pembangunan dari APBN, ya, APBD provinsi, APBD kabupaten dan kota, dana masyarakat atau umat, pinjaman daerah CSR, KPBU, dan obligasi daerah. Lalu penerapan dynamic government sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya, pendekatan spasial dan aspasial melalui 6 wilayah pengembangan. Selanjutnya, sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam sistem informasi pembangunan daerah. Maksud penyusunan dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2022 yang pertama, mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, menetapkan prioritas pembangunan, strategi, dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan tahun 2021. Yang ketiga, mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha perguruan tinggi dan komunitas. Dan yang kelima, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif antar perangkat daerah dan pemerintah daerah, kabupaten, dan kota, serta pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan sesuai dengan prioritas pembangunan. Yang kedua, penyempurnaan rancangan akhir Renja perangkat daerah tahun 2022 mempedomani peraturan gubernur tentang rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Yang ketiga, RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS serta rancangan APBD tahun 2022. Yang keempat, perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai manfaat tinggi bagi masyarakat Jawa Barat. Yang kelima, pelaksanaan pekerjaan dan
penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan, serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Struktur APBD berdasarkan program penunjang unsur pemerintah daerah provinsi, program penyediaan dan pembangunan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan program penyuluh pertanian. Terima kasih yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.